Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi Geografi fase F kelas 12 Kurikulum Merdeka atau Kurikulum Nasional tentang pengembangan wilayah dan tata ruang. Pada video kali ini kita akan membahas konsep, tujuan, dan prinsip pengembangan wilayah. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Pengembangan wilayah merupakan proses strategis untuk memajukan suatu wilayah dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan di berbagai bidang dengan memanfaatkan potensi atau kondisi yang dimilikinya. Misalnya dalam level provinsi, tentu Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki konsep pengembangan wilayahnya. Misalnya terbagi menjadi wilayah pesisir utara dan selatan, pegunungan, daerah khusus, dan lain-lain. Untuk wilayah yang lebih sempit, misalnya kota, bagaimana ke arah pengembangannya, perlu melihat kondisi sekitarnya. Wilayah daerah tandus, laut, pelabuhan, industri, ini tentu tidak bisa atau sulit untuk dilakukan pengembangan, sehingga pelebaran kota akan sulit. Tetapi untuk daerah industri, kota besar lain, daerah perdagangan, dan lainnya ini akan berpotensi untuk bisa dikembangkan. Konsep pengembangan wilayah juga bisa diartikan sebagai setiap tindakan pemerintah yang akan dilakukan bersama dengan para pelakunya dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan bagi wilayah itu sendiri maupun bagi kesatuan administratif di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan, maka wilayahnya dibagi menjadi 4 wilayah utama dan nanti masing-masing akan dijabarkan lagi. Ada juga dalam upaya pemerataan juga pemerintah melakukan program pemindahan ibu kota yang kemudian sudah dilaksanakan dan sekarang sedang dalam proses melanjutkannya. Kita lanjutkan, mengapa pengembangan wilayah itu penting? Hal ini disebabkan karena memiliki banyak sekali manfaat, antara lain untuk meningkatkan kualitas hidup, menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, meningkatkan investasi dan juga perekonomian lokal, serta untuk peningkatan aksesibilitas dan juga konektivitas antar wilayah. Bagaimana pengembangan wilayah itu bisa meningkatkan perekonomian lokal? Nah, ini alasannya adalah karena melalui peningkatan investasi. Ini antara lain investasi yang terus dilakukan di berbagai sektor, di berbagai wilayah, juga akan berpotensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Investasi secara nasional, investasi secara lokal, juga akan bisa meningkatkan berbagai jenis lapangan pekerjaan. Baik itu di pantai, wisata pantai, di daerah perkebunan atau pegunungan bisa dimanfaatkan untuk perkebunan. Tentu ini akan membuka usaha wirausaha baru dan juga lapangan pekerjaan yang baru. Dan juga kalau pembukaan kawasan-kawasan industri juga akan membuka lapangan pekerjaan yang baru juga. Kemudian juga bisa meningkatkan perkembangan sektor ekonomi lokal seperti UMKM yang secara berkala akan diadakan pameran di berbagai tempat. Apa peran pemerintah di dalam pengembangan wilayah? Tentu sebagai kunci jawabannya. Dalam pengembangan wilayah melalui kebijakan pembangunan yang progresif, pengelolaan dan pemanfaatan sebagai faktor pendukungnya. Mutlak perlu pemerintah yang mengetok palu atau memutuskan dan menjalankan terus mendapat pemantauan dan perlu didukung oleh masyarakat. Seperti IKN tadi sudah kita berikan contoh. Faktor pengembangan wilayah apa saja yang termasuk di dalamnya? Pengembangan wilayah ini merupakan bentuk hubungan yang tercipta dari 3 pilar. Inilah 3 pilar itu, yaitu pilar sumber daya manusia, sumber daya alam, baik itu sumber daya tambang, pertanian, dan lain sebagainya, sumber daya manusia atau kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan lain sebagainya, yang untuk memperkokoh 3 pilar ini perlu juga didukung oleh faktor seperti adanya aksesibilitas atau keterjangkauan, infrastruktur, kemudian juga kebijakan pembangunan yang lainnya. Tujuan pengembangan wilayah yang pertama adalah
mewujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Antara lain dengan tol laut yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, itu upayanya untuk mempermurah harga-harga di wilayah Indonesia Timur. Yang kedua adalah menjaga stabilitas ekonomi nasional, harus bekerja keras supaya tetap berjalan naik. Yang ketiga, mendorong efisiensi pertumbuhan wilayah. Memang betul masih terkonsentrasi atau berpusat di Jawa, tapi perlu diketahui ini wilayah Jawa. Pertumbuhan ekonomi di luar Jawa justru secara persentase sudah mulai naik dengan sangat baik. Dengan harapan agar segera bisa mengejar sehingga persentasenya Pulau Jawa menurun, yang luar Jawa terus meningkat. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga partisipasinya di dalam pembangunan, mendorong distribusi penduduk, antara lain salah satunya dengan menggalakkan program transmigrasi. Kemudian juga perlu perlindungan lingkungan, baik itu flora maupun fauna, dan juga untuk merangsang perubahan struktural dan juga reformasi sosial pada masyarakat tertinggal. Agar apa? Pengembangan wilayah yang tujuan salah satunya adalah kesejahteraan dan pemerataan bisa tercapai. Prinsip pengembangan wilayah. Satu adalah pemerataan, di mana pengembangan wilayah tidak hanya fokus pada wilayah internal, tetapi juga sampai ke sekitarnya. Tidak hanya berfokus pada wilayah Jabodetabek atau Pulau Jawa, tetapi juga harus kita buat proyek strategis nasional ini menyebar seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, kerjasama. Memerlukan kerjasama multisektoral dan melibatkan banyak wilayah. Proyek IKN itu tentu akan melibatkan banyak wilayah ya di sekitarnya. Karena itu pemerintah juga sudah mempersiapkan wilayah ring 1, 2 dan seterusnya sebagai penyangganya dan wilayah daerah-daerah sekitarnya. Yang ketiga adalah bersifat integral, yaitu integrasi dari berbagai daerah yang termasuk di dalam wilayah pembangunan. Pengembangan Batam tentu tidak bisa lepas dari Batam saja atau bahkan kota Batam. Perlu seluruh Pulau Batam dipikirkan, termasuk pulau-pulau lain, sehingga kemudian dihubungkan, disatukan dengan jembatan Barelang dan juga proyek-proyek strategis nasional yang lainnya. Yang keempat adalah mekanisme pasar dan kondisi ekonominya harus baik, karena ini menjadi prasyarat di dalam pengembangan wilayah. Dan yang kelima, efisiensi dan pertumbuhan berkelanjutan atau growth center itu menggunakan sumber daya yang sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan, dengan hasil harapannya adalah seoptimal mungkin. Inilah 5 prinsip pengembangan wilayah. Pada pertemuan selanjutnya, pada video berikutnya, kita akan membahas teori pengembangan wilayah. Ini antara lain teori yang akan kita bahas. Ada teori kutub pertumbuhan oleh François Perrock, kemudian teori tempat sentral oleh Chris Thaler. Kemudian juga kita akan bahas teori lokasi optimum oleh Weber, juga ada teori von Thunen dan lain sebagainya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saksikan terus video dari channel Belajar Geo untuk bisa memperdalam geografi. Untuk memperdalam materi pada video ini, silahkan kalian bisa mengerjakan 1 dari 3 pilihan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.